Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Markus? Alhamdulillah baik Pak Joni. Pak Joni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Markus. Nah, ini dari rencana kita ini Pak Markus, sudah kita rencanakan beberapa hari kemarin ya. Pak Markus kan akan melakukan supervisi nih, melakukan praktik coaching. Kira-kira kepada siapa nanti Pak Markus? Saya ingin melakukan coaching ini kepada rekan saya dia, Pak Randi ini. Ya. Ada Pak Randy ya? Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak Markus? Untuk kompetensi yang mana kira-kira yang ingin Bapak kembangkan? Ya, ini Pak Joni, saya sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi di pembuatan pertanyaan berbobot ya, terutama karena kadang saya masih sering kejebak di pertanyaan tertutup dan lebih mengarahkan ya, karena mungkin kebiasaan saya mengisi training itu jadi kadang mengarahkannya itu pertanyaannya mengarahkan kepada coach ini kadang-kadang sering kali muncul gitu. Ya. Kira-kira untuk yang saya amati nanti yang bagian mana nih? Ya, nanti mohon dicek dan diamati terkait dengan ketika saya menyampaikan pertanyaan kepada coach nanti, apakah di pertanyaan saya ini masih lebih dominan memberikan saran atau arahan, ataukah mungkin pertanyaan saya lebih banyak pertanyaan tertutup begitu ya, sehingga coachingnya tidak tergali begitu ya. Ya ini yang nanti mohon dibantu untuk diamati Pak Jani. Jadi pada bagian untuk pertanyaannya ya, pertanyaan yang berbobot itu lebih banyak terbukanya gitu harapannya ya. Ya, kemudian ini Pak Markus, penilaiannya Pak Markus sendiri kira-kira apa yang terhadap apa yang kita kembangkan ini bagaimana? Ya, jadi saya ingin mendapatkan penilaian dari Pak Joni terkait dengan apa yang saya lakukan ini, kira-kira ini sudah benar atau belum gitu ya, dan apa yang nanti kemampuan yang saya lakukan ini apalagi yang masih bisa dikembangkan lagi begitu, sehingga saya bisa memperbaiki kebiasaan salah saya dalam melakukan proses coaching. Jadi ini mohon nanti bisa diamati begitu aja nih, untuk bisa Pak Jani nilai dan sekaligus mungkin nanti memberikan masukan atau arahan begitu. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak Markus, kira-kira harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan ini nanti? Ya, saya berharap proses coaching saya nanti bisa berjalan baik, dan tentu harapan saya Bapak bisa menemukan apa ya, kesalahan-kesalahan saya di ketika melakukan proses coaching, sehingga nanti saya bisa memperbaiki proses coaching saya berikutnya begitu. Jadi nanti bisa mohon betul-betul saya diamati begitu ya, dan diberikan masukan yang cukup berarti biar saya bisa memperbaiki kompetensi saya di bidang proses pemberian coaching ini kepada rekan-rekan sejawat ini yang kayaknya masih perlu terus saya kembangkan gitu. Gitu. Baik. Kira-kira kapan kita bisa mulai Pak Markus? Setelah ini bisa kita mulai. Ini kebetulan saya sudah melakukan janjian sama Pak Randi. Gitu, oke. Baik. Baik, nanti sesaat lagi akan saya amati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jani. Ya. Baik, saya sabar dulu. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam Pak Mahrus. Baik, bagaimana kabarnya nih Pak Randi? Alhamdulillah, baik ini. Oke, Pak Randi. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ini Pak Randi ya. Kemudian saya ingin berdiskusi nih dengan Pak Randy ini terkait dengan apa yang menjadi problem Pak Randy saat ini ya, yang ingin kita diskusikan. Kira-kira apa ini Pak Randy? Tertarik mendiskusikan ini loh Pak Markus, tentang penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas lah paling itu. Pak Markus nanti bisa bantu saya nih ya. Oke. Jadi kita hari ini fokus untuk membahas keinginan Pak Randy untuk menciptakan budaya positif di kelas begitu ya Pak Randy ya? Ya Pak Makro. Jadi saya ingin membangun kelas yang nyaman, aman, kondusif, menyenangkan bagi murid untuk belajar begitu. Oke. Menarik ini apa yang diinginkan Pak Randy ini. Oke, saya boleh bertanya lebih lanjut ya Pak Randy ya?
Ya. Kira-kira bisa Pak Randy jelaskan nggak lebih detail tentang apa yang dimaksud budaya positif yang diharapkan Pak Randy untuk dilakukan di kelas ini seperti apa? Ya, Pak Makro. Jadi saya ingin gitu ya, ada tercipta lingkungan kelas yang saling menghormati gitu. Terus murid-muridnya tanggung jawab terhadap tugas, terhadap yang harus dilakukan gitu, saling peduli gitu. Murid-murid itu aman dan nyaman, bebas dari bullying, mereka bisa belajar dengan bebas. Lalu apa ya? eh Ya kurang lebih seperti itu Pak Makros. Oke, menarik sekali nih. Apa yang kira-kira dari yang tadi disampaikan Pak Randi ya, dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman gitu ya. Kemudian ya mereka saling peduli ya biasanya begitu. Apa yang kemudian membuat Pak Randi tertarik untuk menerapkan budaya positif di kelas? Sementara beberapa guru lain ya pokoknya ya udahlah dijalani aja, kalau anak zaman sekarang modelnya begitu ya seperti itu gitu. Udah dibiarin aja loh, itu masanya anak-anak begitu. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Randi ini sangat tertarik untuk menerapkan budaya ini, budaya positif ini ya di kelas Pak Randi? Iya Pak Makro, jadi menurut saya budaya positif itu membuat murid nyaman gitu ya. Jadi mereka nggak ragu untuk datang ke sekolah, sehingga dia punya motivasi untuk belajar. Nah, motivasi untuk belajar itu saya rasa juga akan berkaitan dengan hasil belajar ya. Memang tidak semua akan mencapai KKM, tapi paling tidak mereka punya kemauan untuk belajar. Dan yang paling utama lagi bentuk karakter Pak Makros. Karena karakter itu kan lewat hubungan guru dengan murid ya. Jadi guru memberikan tauladan-tauladan begitu, nggak hanya bicara. Jadi siswa nanti juga berkembang tuh, selain kecerdasan akademik juga harapannya dia punya kecerdasan emosional, dan yang paling penting tadi bertanggung jawab gitu. Menarik sekali ini apa yang diinginkan Pak Randy tadi ya, terkait dengan memotivasi siswa yang nanti dampaknya pada hasil belajar dan pembentukan karakter untuk siswa yang jauh lebih baik ya, terutama di tanggung jawab ini terkait dengan budaya positif yang ingin dikembangkan Pak Randy. Kalau boleh tahu lebih lanjut ya, kalau menurut Pak Randy, dari harapan-harapan Pak Randy tadi, kira-kira apa yang menjadi tantangan ya ketika Pak Randy melakukan itu gitu ya, tantangan yang mungkin dihadapi Pak Randy untuk melakukan penerapan budaya positif di kelas, kira-kira apa saja ya? Tantangan terbesarnya sih kalau menurut saya konsisten antara saya selaku guru, konsisten antara wali murid juga. Jadi siswa itu kan selain dengan kita ya Pak ya, di guru di sekolah gitu, dia juga melihat perilaku-perilaku lain yang ada di rumah, dia juga melihat perilaku-perilaku lain yang ada di masyarakat. Nah kalau 3 ini nggak sinkron, itu yang berat ya Pak. Kadang-kadang kita kalau bilang, makan itu jangan duduk di meja, seumpama begitu ya, tapi ternyata di rumahnya juga terbiasa seperti itu. Jadi konsisten itu Pak yang menurut saya itu hambatan yang paling berat ya. Jadi harus ada sinkron antara guru, murid, sama masyarakat dan wali juga. Lalu apa ya Pak ya, hambatan berikutnya mungkin saya sendiri mungkin kurang konsisten ya Pak ya. Jadi ketika saya mengatakan anak-anak kita nggak boleh terlambat begitu ya, tapi ternyata di beberapa kesempatan saya sendiri terlambat. Ada kalanya saya tidak terlambat tapi pagi harus briefing dengan KS. Ada kalanya KS harus menyampaikan beberapa hal penting, sehingga bagi murid-murid ya pokoknya dilihatnya masuknya setelah Indonesia Raya, tidak menemani ketika Indonesia Raya, bagi mereka itu terlambat. Mereka kan nggak melihat, ini tadi habis dari kepala sekolah atau apa. Jadi konsisten itu tadi mungkin Pak kata kuncinya ya Pak. Oke. Menarik ini apa yang saya sepakat sih, tantangan yang memang kita hadapi saat ini ya memang konsistensi itu ya, termasuk dari dukungan dari orang tua begitu ya.
punya kebiasaan berbeda dengan di sekolah begitu. Oke, kalau berdasarkan tadi yang sudah kita bahas, kita diskusikan, kira-kira apa ya yang menurut Pak Randi sadari gitu ya tentang pentingnya menciptakan budaya positif di kelas ini, apa yang menurut Pak Randi sadari begitu? Poin utamanya bahwa saya menyadari budaya positif itu kalau diterapkan ya dia akan sangat berdampak terhadap murid-murid ya Pak. Jadi murid tidak merasa takut untuk datang ke sekolah, tidak merasa takut dengan guru, tidak merasa takut dengan temannya, mereka merasa nyaman sehingga motivasi belajarnya juga meningkat. Diharapkan kecerdasan akademik sama kecerdasan emosionalnya jalan bareng begitu. Tapi apa ya Pak, perlu komitmen ya, perlu komitmen bersama gitu, support system juga gitu. Ya, saya sepakat juga ini dengan apa yang disampaikan tadi. Dari beberapa yang disampaikan Pak Randi tadi, ada lagi nggak manfaat lain yang ingin Pak Randi capai gitu ya, sehingga dengan menerapkan budaya positif ini bisa punya manfaat yang lebih gitu ya, karena kadang-kadang orang itu kan kalau melihat manfaatnya yang banyak gitu ya, mereka ingin berusaha betul-betul untuk mencapainya gitu, karena mereka mengetahui ada lebih banyak lagi manfaat yang bisa dieksplor gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak kira-kira Pak Randy yang bisa dicapai itu, dan kira-kira apa saja itu manfaat yang bisa didapat ketika Pak Randy menerapkan budaya positif di kelas? Mungkin mengembangkan potensi ya Pak ya. Jadi murid itu kan kadang-kadang malu-malu gitu ketika mereka punya potensi menari gitu ya, tapi karena sering diejek temannya atau apa, jadi akhirnya jadi nggak keluar potensinya. Nah dengan budaya positif saling menghargai, maka apapun kemampuan mereka ya akhirnya berkembang ya Pak, mereka merasa dihargai. Itu sih Pak, mungkin mengembangkan potensi murid ya. Mengembangkan potensi murid ya, ini menarik sekali. Dari apa yang tadi disampaikan Pak Randy nih, berdasarkan dengan kesadaran Pak Randy yang tadi sudah disampaikan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Randy terkait dengan pelaksanaan budaya positif ini, kira-kira ini menurut Pak Randy nih, apa saja langkah-langkah konkret yang ya bisa dilakukan Pak Randy untuk bisa menerapkan budaya positif yang ada di kelas, karena saya lihat tadi begitu banyak manfaat yang bisa didapat begitu. Kira-kira apa saja langkah-langkahnya Pak Randy? Barangkali bisa dieksplor. Yang pertama mungkin ini ya Pak, reward atau penguatan positif atas sikap positif mereka gitu. Untuk yang negatif mungkin kita bisa melakukan segitiga restitusi mungkin Pak, terus penyusunan kesepakatan kelas atau mungkin nanti pembahasan tentang keyakinan kelas. Komunikasi ya Pak, komunikasi dengan Walmur mungkin bahwa sistem pembelajarannya di sekolah seperti ini supaya aja konsisten tadi Pak. Pertemuan Walmur begitu nggih di awal semester. Diseminasi mungkin juga bisa ya Pak, budaya positif gitu, bahwa kadang-kadang kan di sekolah tertulis dilarang merokok tapi beberapa rekan guru masih ada yang merokok gitu ya, dan itu bisa dilihat murid. Nah, jadi kita ada diseminasi untuk menguatkan sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Itu mungkin Pak. Oke, menarik sekali. Sudah ada beberapa langkah ya, tadi termasuk ada komunikasi maupun diseminasi gitu, dan itu saya kira langkah-langkah yang cukup menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Randy tadi. Bagaimana kemudian Pak Randy bisa memastikan nih komitmen yang bisa ditetapkan gitu ya terhadap langkah-langkah tadi yang saya kira menarik, tadi banyak langkah-langkah yang sudah ditemukan Pak Randy. Tinggal komitmennya ini bagaimana cara Pak Roni biar bisa komitmen dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan ide-idenya tadi. Ya, mungkin membuat daftar periksa ya Pak ya, daftar checklist gitu, rencana aksi, menyusun jadwalnya. Lalu karena ini masih di lingkungan sekolah, saya harus izin atau komunikasi dengan pemimpin ya, dalam hal ini KS gitu. Terus ada target dan deadline yang jelas, kapan ini harus dilakukan, sampai durasi kapan. Kayak tadi Pak terkait komunikasi dengan Walmur itu kan harus dilakukan ya agar terjadi kesepakatan begitu.
terus minta dukungan ya. Nanti saya akan sharing praktek baik dengan Pak Makro selaku coach saya, KS dan rekan sejawat Pak. Karena budaya positif ini kan ya nggak hanya di kelas ya, harapannya kan membudaya di sekolah gitu Pak. Menarik sekali ini. Tadi ada KS, rekan guru begitu ya yang akan dilibatkan. Kira-kira masih ada lagi nggak yang bisa diajak kolaborasi selain yang tadi disebutkan menurut Pak Randi? Kolaborasi ya Pak ya. Murid Pak, ini yang terlupa ya murid ya. Bahwa murid ini yang memang kita sasar ya agar menjadi generasi penerus yang punya karakter gitu. Jadi menampung suaranya mungkin ya Pak terkait kesepakatan kelas gitu. Ya, sip. Saya kira pas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Randi ya, mengajak beberapa komponen untuk bisa diajak kolaborasi sehingga komitmennya Pak Randi tadi bisa terjaga gitu. Dan saya yakin Pak Randi ini bisa menciptakan budaya positif di kelas ya dengan langkah-langkah, dengan komitmen tadi, kerja keras. Gitu. Saya kira Pak Randi, yakin Pak Randi ini mampu untuk bisa melakukan itu gitu kira-kira Pak Randi. Ya, terima kasih Pak Mahrus. Insya Allah bisa ini dengan bantuan dari komponen-komponen tadi. Saya juga terima kasih ke Pak Mahrus ya atas sharingnya sehingga saya bisa memunculkan banyak ide dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang begitu Pak. Oke, baik Pak Randi, kira-kira setelah pertemuan kita hari ini, kira-kira kita perlu ada lagi nggak follow up untuk mengukur kemajuan apa yang sudah dilakukan Pak Randi ini biar tercapai apa yang diharapkan Pak Randi? Ya Pak, nanti pasti ada tindak lanjutnya. Nanti saya juga akan berbagi praktik baik maupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dengan Pak Makrus ini pastinya agar budaya positif jadi benar-benar membudaya begitu. Oke, baik. Nanti kita akan jadwalkan kembali ya sesuai dengan kelonggaran waktu Pak Randi. Sehingga mudah-mudahan saya berharap apa yang sudah dilakukan Pak Randi, rencana-rencana aksi tadi bisa betul-betul dieksekusi. Dan saya sekali lagi yakin Pak Randi ini bisa melakukan itu karena idenya banyak, ini idenya tadi sudah dimunculkan, tinggal mengeksekusi dan betul tadi apa yang disampaikan Pak Randi, melakukan checklist mana saja yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan sehingga itu bisa terukur begitu ya Pak Randi ya. Siap Pak. Oke, saya kira cukup nih Pak Randi diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Randi tadi untuk bisa menerapkan budaya positif bisa betul-betul dieksekusi dan berjalan dengan lancar. Dan saya doakan Pak Randi bisa melaksanakan itu dengan sangat baik sehingga mudah-mudahan itu berdampak kepada kebaikan muridnya Pak Randi. Amin. Terima kasih Pak Makrus. Sama-sama Pak Randi, saya kira cukup ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan mudah-mudahan saya doakan Pak Randi mendapatkan kemudahan untuk menjalankan semua langkah-langkah yang sudah tadi Pak Randi sampaikan. Amin. Oke, kita ketemu di lain kesempatan Pak Randi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ya. Dan nanti bisa sama-sama kita melihat perbaikan yang akan didapat Pak Randi. Saya kira itu, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya mohon maaf bila ada yang kurang dan mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Jani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Makrus. Baik, alhamdulillah Pak Jani, saya tadi sudah ketemu dengan Koci dan saya juga sudah mempraktekkan apa yang sudah saya siapkan untuk melakukan proses coaching begitu ya. Saya ingin mendapatkan beberapa masukan ini ataupun beberapa arahan dari Pak Joni selaku supervisor yang mengamati diskusi saya tadi gitu. Silakan. Ya. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini Pak Makrus ya, saya ingin tanya dulu kepada Pak Makrus, bagaimana perasaan Pak Makrus setelah melakukan praktik coaching sesaat lagi barusan tadi? Saya agak deg-degan ya. Deg-degan ya. Saya khawatir ada yang terlewat ya dari proses pertanyaan-pertanyaan coaching yang saya lakukan tadi, khawatir ada yang terlewat ataupun ada yang lebih dominan saya yang ngasih masukan gitu Pak Jani.
Ya, kalau menurut Pak Makrus sendiri, kira-kira performa dari Pak Makrus kalau diskalakan misalkan dari skala 0 sampai 10, kira-kira berapa nilainya Pak Makrus? Saya kira saya tadi melakukan itu di angka 8, Pak Joni. Angka 8. Kenapa angka 8, Pak Makrus? Iya, saya tadi agak ragu ya ketika Ragunya di mana, Pak? Ragu-ragunya ketika coach saya ini ternyata explore-nya jauh lebih banyak ide yang keluar ya, di luar ekspektasi saya. Terus saya kira coachnya nanti akan mandek ya, nggak ketemu idenya, terus saya nanti harus membuat pertanyaan apa lagi gitu. Tapi ternyata coachnya ternyata luar biasa ini, ternyata bisa menemukan banyak ide dan langkah-langkah yang harus dia lakukan begitu. Jadi kadang saya jadi agak speechless ya, mau menyampaikan pertanyaan berikutnya jadi agak ragu-ragu itu. Ragu-ragu ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya bukan 8, Pak Makrus. Kalau dari saya sendiri, kalau diskalakan dari 0 sampai 10, kira-kira ya Pak Makrus 9-an ya mungkin skornya ya. Saya boleh menyampaikan ya Pak Makrus untuk hasil pengamatan barusan? Oh, tentu saja Pak Joni. Saya ingin mendapatkan beberapa feedback ya, barangkali untuk perbaikan yang saya lakukan tadi. Iya, saya sebenarnya sangat terkesan Pak Makrus dengan sesi coaching yang sudah Pak Makrus lakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan kepada si coach dalam hal ini Pak Randy ya tadi ya, sebenarnya sudah sangat mendalam dan berbobot, sudah mendorong Pak Randy untuk benar-benar merenungkan situasinya, kemudian mencari solusi yang efektifnya seperti apa. Saya perhatikan juga Pak Makrus sudah menggunakan pertanyaan yang terbuka, yang memungkinkan si Kuci, Pak Randy untuk mengeksplor berbagai aspek dan tantangan yang Pak Randy hadapi. Misalnya ketika Pak Makrus bertanya apa yang menjadi hambatan ketika mencapai tujuan itu, si kucinya tampak terdorong untuk berpikir lebih kritis dan jujur tentunya tentang kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian saya juga mengapresiasi bagaimana Pak Makrus menindaklanjuti jawaban dari si Kuci, Pak Randy, dengan pertanyaan lanjutan yang lebih berbobot lagi. Contohnya ketika Pak Makrus itu bertanya setelah si Kuci menyampaikan rencana tindakan mereka, kemudian Pak Makrus bertanya apa saja langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan untuk menerapkan budaya positif ini. Ini tidak hanya membantu si Kuci untuk merinci rencana mereka, tetapi juga dapat menanamkan rasa tanggung jawab terhadap tindakan Pak Randy sendiri. Semangat terus Pak Makrus, karena praktik coaching yang sudah Bapak lakukan barusan sudah sangat efektif dan tentunya bisa membantu si Kuci mencapai tujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Saya yakin Pak Randy bisa merasakan manfaat besar terhadap coaching yang sudah Pak Makrus lakukan barusan. Alhamdulillah. Saya deg-deg Pak. Saya kira ada banyak hal yang perlu saya perbaiki ya di coaching tadi. Sudah sangat baik Pak Makrus. Jadi kalau menurut saya dari angka 0 sampai 10 ada di angka 9-an. Jadi mendekati hampir nilai sempurna gitu ya kalau dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Pendapat Pak Makrus bagaimana? Ya, saya mengapresiasi sekali terhadap apa yang sudah diamati Pak Joni tadi, dan tentu saya melihat bahwa orang yang di eksternal kita ini bisa lebih melihat secara faktual ya, secara objektif ya, dibandingkan kalau saya menilai secara pribadi begitu ya. Saya kira masih banyak kekurangan tadi saya kira, tapi berdasarkan pengamatan Pak Joni, saya merasa alhamdulillah ada perasaan lega begitu ya, ternyata sudah sesuai dengan jalur apa yang tadi saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan itu kepada coach begitu. Saya berterima kasih sangat luar biasa. Ya, sama-sama Pak Makrus. Terima kasih banyak Pak Makrus atas kesempatannya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Semangat terus Pak Makrus. Siap, Pak Joni. Terima kasih banyak atas feedback yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat buat saya untuk terus komitmen dan istiqomah dengan persiapan coaching yang saya lakukan, sehingga saya tidak ragu ya kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan coaching yang terbaik begitu ya, sehingga betul-betul bisa membawa coach ini menemukan ide-ide terbaik buat mereka untuk menemukan solusi buat mereka ya gitu.
Kira-kira gitu Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Joni. Sama-sama Pak Makrus. Saya undur diri, terima kasih Pak Makrus. Mohon maaf. Sama-sama Pak Joni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.